الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk bangun subuh guna melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Namun harus diakui bahwa tidak sedikit dari kita yang langsung kembali tidur setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Hukum tidur setelah subuh adalah makruh, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Dari ungkapan singkat tersebut dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan di dalam Islam, karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Adapun dampak atau efek tidur setelah subuh dalam Islam diantaranya adalah: yang pertama adalah tidak memperoleh berkah. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Rasulullah SAW mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh dengan berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Yang kedua adalah menghambat datangnya rezeki. Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena menghambat datangnya rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh, kecuali ada penyebabnya atau keperluan. Yang ketiga adalah tidak memperoleh kebaikan. Tidur setelah subuh juga dapat mengakibatkan kita tidak memperoleh kebaikan atau pahala yang berlimpah. Karena itu waktu tersebut harus diisi dengan kegiatan yang positif. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Yang keempat adalah menimbulkan rasa malas. Tidur dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu, apalagi jika terlalu banyak tidur. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah. Banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Yang kelima adalah menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain menimbulkan rasa malas dan kebiasaan buruk lainnya, tidur setelah subuh juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti lemah syahwat. Ibnu Qayyim rahimahumullah berkata, banyak tidur ada yang termasuk dilarang, dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan atau tubuh. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan atau tubuh. Di antaranya adalah melemahkan syahwat. Yang keenam adalah tidak baik untuk kesehatan. Tidur setelah subuh dapat menyebabkan terganggunya kesehatan. Hal ini disebabkan di saat pagi, metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Ketika kita tidur di waktu pagi, metabolisme tubuh yang harusnya mulai bekerja menjadi terhambat, dan ketika kita terbangun tubuh akan terasa lemas atau tidak terasa segar. Ibnu Qayyim al-Fauziyah berkata, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan atau tubuh, karena melemahkan dan merusak badan atau tubuh, karena sia-sia metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga dan beraktivitas. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, itulah ulasan singkat mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari, terutama setelah sholat subuh, dan efek tidur setelah sholat subuh dalam Islam. Semoga pembahasan ini bermanfaat, serta dapat menjadi wawasan tersendiri bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.